Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang prinsip perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi akan selalu berkaitan erat dengan guna lahan dan transportasi atau pergerakan itu sendiri. Dalam perencanaan transportasi ada 4 tahap analisa yang harus dilakukan, yaitu bangkitan tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan perjalanan. Karena ada 4 tahap analisa yang wajib dilakukan, makanya prinsip ini dikenal dengan 4-step model. Tahapan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Dari suatu guna lahan akan tercipta aktivitas tertentu, yang akan membangkitkan atau menarik pergerakan orang dan atau barang. Pergerakan itu berasal dan menuju lokasi yang berbeda. Jenis moda yang digunakan saat melakukan pergerakan juga tidak sama. Saat melakukan pergerakan dari asal ke lokasi tujuan, akan ada beberapa rute yang dipilih. Dan pilihan rute tersebut juga tidak selalu sama untuk setiap perjalanan. Rute yang dipilih artinya akan ada pergerakan kendaraan di ruas jalan tertentu menuju lokasi aktivitas yang akan dilakukan. Jika pergerakan tadi menimbulkan performa yang buruk, maka perlu dilakukan kembali proses perencanaan transportasi untuk menguraikan masalah yang terjadi. Oleh karena itu, proses ini dikenal dengan tahapan yang berulang. Aktivitas di setiap guna lahan akan berbeda-beda, sehingga saat digambarkan ke dalam peta, untuk mempermudah identifikasi informasi dari setiap guna lahan di suatu wilayah, setiap guna lahan akan ditandai dengan warna yang berbeda. Informasi guna lahan tersebut ada di peta guna lahan yang dapat diperoleh dari stakeholder terkait tata ruang wilayah. Updating peta guna lahan perlu dilakukan dengan melakukan survei tata guna lahan, lalu dilakukan updating dengan menggunakan aplikasi digitasi peta. Pergerakan lalu lintas terdiri dari 4 tipe pergerakan. Pertama, pergerakan zona internal, yaitu pergerakan di dalam zona kajian. Pergerakannya ada yang berasal dari rumah, dari kantor, dari sekolah, dari pasar, dan tempat aktivitas lainnya. Contoh, Kota Bekasi adalah lokasi kajian, maka akan ada pergerakan dari rumah dan lokasi aktivitas lain yang berada di Kota Bekasi. Kedua, pergerakan zona internal ke eksternal, yaitu perjalanan ke lokasi di luar zona kajian. Ketiga, pergerakan zona eksternal ke internal. Ini merupakan pergerakan yang masuk ke zona kajian dari daerah lain di luar lokasi studi. Contoh, Kota Bekasi berbatasan dengan Bandung, Bogor, dan Jakarta. Pergerakan internal eksternal yaitu dari Bekasi menuju Bandung. Begitu sebaliknya, dari Bandung menuju Bekasi adalah pergerakan eksternal internal. Zona eksternal dan internal dibagi berdasarkan batas wilayah, sehingga ada istilah kordon dalam dan kordon luar. Kordon dalam membagi daerah studi menjadi beberapa zona, sedangkan kordon luar membatasi daerah studi dengan lokasi lainnya. Lalu yang terakhir adalah pergerakan zona eksternal ke eksternal, di mana pergerakan dari lokasi B menuju lokasi C melewati daerah studi. Contoh, dari Jakarta ke Bandung akan melewati Kota Bekasi. Dalam melakukan perencanaan transportasi ada beberapa langkah dalam pelaksanaannya. Tentukan tujuan apa yang akan dikaji, lalu tentukan lokasi studinya di mana, buat batasan daerah studi. Selanjutnya tentukan pengelompokan atau zonasi untuk daerah studi. Zonasi dilakukan berdasarkan guna lahan, jaringan jalan dan atau daerah administratif. Lalu lakukan survei lapangan, yaitu survei terkait lalu lintas dan asal tujuan sebagai data primer. Selain itu juga diperlukan data dukung lainnya dari stakeholder terkait. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, dilakukan analisa dan simulasi terhadap kebijakan apa yang tepat untuk permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, kebijakan tersebut dapat diterapkan di lapangan, dan dilihat perkembangannya dalam kurun waktu tertentu. Jika dampaknya terhadap permasalahan yang ada sudah tidak efektif, bisa dilakukan evaluasi dengan mengulang kembali tahapan dari awal. Berikut akan saya jelaskan secara singkat apa saja tahapan dalam 4-step model.
Pertama, bangkitan tarikan perjalanan atau trip generation. Bangkitan adalah perjalanan yang berasal dari suatu lokasi aktivitas. Biasanya awal mula pergerakan berasal dari tempat tinggal. Bangkitan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan kendaraan. Sedangkan tarikan perjalanan adalah perjalanan yang menuju suatu lokasi aktivitas. Tarikan perjalanan dipengaruhi oleh jenis dan kepadatan guna lahan. Analisa dari bangkitan dan tarikan perjalanan berupa model yang mempengaruhi pergerakan di suatu zona. Analisa trip generation dilakukan menggunakan data survei home interview dengan bantuan aplikasi SPSS untuk pengolahan data. Tahap kedua yaitu distribusi perjalanan atau trip distribution. Data survei home interview tadi direkapitulasi ke dalam matriks asal tujuan perjalanan. Data matriks asal tujuan perjalanan ini direkap berdasarkan perjalanan yang dilakukan setiap orang dalam satu hari, dari awal berangkat hingga pulang lagi ke rumah, sesuai dengan zona tempat aktivitasnya masing-masing. Dari matriks asal tujuan perjalanan, kita bisa membuat peta desain lain untuk melihat pola sebaran pergerakan masyarakat di lokasi studi. Tahap ketiga yaitu pemilihan moda atau mode choice. Saat melakukan survei home interview, akan ada pertanyaan moda apa yang digunakan orang tersebut dalam melakukan setiap aktivitasnya. Nah, data itu bisa direkap, sehingga kita mengetahui berapa persentase penggunaan tiap moda transportasi di lokasi studi. Dari persentase tersebut, kita dapat memperoleh berapa perjalanan yang menggunakan moda X di setiap zona kajian studi. Caranya dengan mengalihkan persentase moda X dengan matriks asal tujuan perjalanan. Tahapan terakhir, yaitu pembebanan perjalanan atau trip assignment. Matriks asal tujuan zona A ke B, akan ada beberapa pilihan rute. Nah, pembebanan ini dilakukan berdasarkan rute yang dipilih. Masyarakat akan dominan memilih rute yang mana. Saat melakukan perjalanan dari A ke B, rute yang dipilih akan berdampak pada performa dari ruas jalan tersebut. Dari hasil pembebanan, dapat digambarkan pada peta pembebanan perjalanan setiap zona bangkitan, untuk mengetahui ruas jalan mana yang paling sering dilewati oleh masyarakat di zona tertentu. Oke, hari ini cukup sekian penjelasan tentang prinsip perencanaan transportasi. Kita masih membahas kulit luarnya saja. Untuk pembahasan terkait analisa lebih dalam akan dipelajari di semester berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.